Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 121-125. Bab 121. Insiden manis di tengah latihan. Axel masih belum sepenuhnya bisa menghapus pemandangan memalukan barusan saat wajahnya secara tak sengaja terbenam di dada Vania. Setelah berusaha menenangkan diri, dia kembali berdiri di tengah ruangan latihan, menatap satu persatu istri-istrinya yang kini selesai melakukan sesi sinkronisasi elemen mereka. Kayaknya latihan hari ini cukup sampai sini ya, ucap Axel dengan senyum kaku, mencoba menyembunyikan rasa groginya. Olivia masih menahan tawa, sedangkan Vania masih menutupi wajahnya yang merah merona. Evelyn, Lilian, Catherine, Laksia, Ravina, Namira, Nefertari, Kathleen, dan Olive hanya saling melempar senyum penuh godaan ke arah Axel dan Vania. Padahal, baru saja mulai panas, bisik Evelyn dengan suara genit sambil menjilat bibir bawahnya. Lilian ikut mengusap lengan Axel dengan lembut. Kalau kamu butuh sesi pelatihan privat, kami semua siap kapan saja, suamiku, bisiknya menggoda. Catherine menatap mereka semua dengan tatapan tenang, namun matanya berkilat penuh makna. Kita masih punya waktu panjang. Sinkronisasi antar elemen tidak bisa hanya dalam sehari. Sementara Nefertari menambahkan, lagi pula, proses ini, lumayan menyenangkan. Senyuman misterius menghiasi wajah dinginnya. Semua kemudian tertawa kecil, suasana di antara mereka memang selalu penuh dengan aura manis bercampur erotisme yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan poligami unik ini. Malam harinya, di apartemen mewah mereka di pusat kota Savana, kehangatan terasa begitu kuat. Semua berkumpul di ruang tengah. Meja bundar besar dipenuhi aneka makanan dan minuman. Malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah malam perayaan kecil karena sinkronisasi tahap awal berjalan sukses. Cheer, kata Olivia sambil mengangkat gelas jusnya. Untuk kekompakan keluarga kita. Sambung Ravina, lalu semua gelas saling beradu dengan suara riang. Axel memandangi istri-istrinya satu persatu. Dia benar-benar bersyukur memiliki mereka semua. Di tengah rasa bahagia itu, pikirannya melayang ke waktu-waktu yang telah mereka lalui. 2 tahun berlalu dengan damai. Sudah 4 tahun berlalu sejak hari pertama Axel masuk universitas bersama Olivia, begitu juga Vania. Kini mereka semua sudah hampir lulus. Banyak hal yang telah terjadi. Musuh-musuh lama seperti Dean, Rex, Mike, dan Marcel, yang dahulu sempat menjadi ancaman, kini tak lagi berani bertingkah. Apalagi setelah mereka melihat langsung betapa kuatnya Axel beserta para istrinya. Dean dan Rex yang dulu pernah berani bermain-main dengan perasaan Vania dan Catherine kini hanya bisa menelan ludah setiap kali melihat betapa cantiknya mereka sekarang. Apalagi setelah tahu mereka resmi menjadi istri Axel. Rex itu sampai gemeter tiap lihat Catherine lewat, bisik Evelyn sambil terkikik. Dean juga, tiap ketemu Vania mukanya kayak kepiting rebus, sahut Olivia sambil menahan tawa. Lilian yang duduk manja di pangkuan Axel menambahkan, tapi mereka pintar. Tidak pernah lagi berani macam-macam. Sementara itu, persahabatan lama ayah ibu mereka yaitu Dylan, Danny, dan William bersama istri-istri mereka Julia, Susan, dan Sabrina, tak henti memberi restu dan dukungan penuh. Keluarga besar Skies Wilson Hansen benar-benar menjadi pondasi kuat bagi hubungan poligami indah yang mereka bangun. Beberapa hari kemudian, Axel dan seluruh istrinya kembali ke kampus untuk menyelesaikan tahap akhir administrasi kelulusan. Di kampus, mereka bertemu kembali dengan teman-teman lama seperti Dean, Rex, Mike, dan Marcel. Ada juga Rennie dan Nana, sahabat Olivia sejak SMA, yang kini menjadi bagian dari lingkaran pertemanan besar mereka. Wah, Olivia, kalian semua kelihatan makin cantik-cantik saja, sapa Nana ceria. Kalian kayak artis beneran, apalagi kalau jalan bareng sama Axel, timpal Rennie dengan mata berbinar. Vania, yang masih suka gampang tersipu, hanya bisa menunduk malu sambil menggenggam erat lengan Axel. Aduh, jangan dilebih-lebihkan ah. Dean yang melihat dari jauh hanya bisa mengepalkan tangan. Sementara Rex menatap Catherine seperti orang putus asa yang tahu harapannya sudah pupus. Mike dan Marcel berusaha pura-pura cuek, tapi jelas terlihat dari tatapan mereka kalau mereka tetap minder jika berdiri di dekat Axel beserta semua istrinya. Waktu pun berlalu cepat. Setelah menyelesaikan seluruh administrasi kelulusan, tibalah hari besar itu. Pernikahan resmi mereka di kantor catatan sipil kota Savana. Seluruh kota seolah berhenti. Berita mengenai pemuda legendaris dengan 10 istri cantik memenuhi media. Orang-orang berbondong-bondong berdiri di sekitar kantor sipil hanya untuk melihat sekilas rombongan pengantin luar biasa ini. Olivia dan Vania berjalan di depan, diikuti Lilian, Catherine, Evelyn, Laksia, Ravina, Namira, Nefertari, dan Kathleen. Semua mengenakan gaun pengantin putih mewah dengan desain unik mencerminkan elemen masing-masing. Mereka bagaikan dewi-dewi dari dunia lain. Axel berjalan gagah di tengah-tengah mereka, mengenakan setelan putih berkilauan. Wajahnya memancarkan aura maskulin sempurna.
Dengan ini, atas nama hukum dan pemerintahan kota Savana, kalian 10 wanita cantik sah menjadi istri dari Tuan Axel Skies, ucap kepala pencatatan sipil. Orang-orang bersorak riuh. Blitz kamera tak henti-hentinya menyala. Ini menjadi momen bersejarah yang akan dikenang seluruh galaksi. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, awan gelap mulai menyelimuti langit jauh di luar planet bumi. Di markas rahasia Mega Void, rencana besar tengah dipersiapkan. Saatnya menguji kekuatan mereka yang sesungguhnya, desis suara gelap Lord Mega Void dengan tatapan dingin menembus kegelapan jagat raya. Bab 122. Awal badai yang mendekat. Setelah prosesi pernikahan resmi di kantor catatan sipil kota Savana, Axel dan ke-10 istrinya kembali ke apartemen megah mereka di pusat kota. Meski hari itu sangat melelahkan, suasana di dalam apartemen dipenuhi tawa dan keceriaan. Sekarang kita resmi di mata hukum. Bukan hanya sebagai istri spiritual, tapi juga istri duniawi, celetuk Evelyn sambil memeluk lengan Axel dari samping. Vania yang masih sedikit gugup hanya tersenyum malu-malu. Kita benar-benar seperti keluarga kerajaan ya. Laksia dengan ceria menambahkan, lebih dari itu. Kita keluarga galaksi. Olivia terkikik. Jangan gitu ah. Nanti makin banyak media yang heboh, padahal kita cuma pengantin baru kok. Semua tertawa. Sementara itu, Catherine sibuk mengatur berkas dokumen yang tadi dibawa dari kantor catatan sipil. Semua administrasi sudah lengkap. Mulai hari ini kita adalah keluarga resmi Skies. Lilian tersenyum hangat sambil menggandeng tangan Axel. Malam ini, biar aku yang urus dulu suamiku tercinta. Kalian semua boleh gantian besok. Mendengar itu, para istri lainnya pura-pura cemberut sambil berseru serempak. Curang. Axel tertawa lepas. Suasana bahagia ini seolah membius seluruh rasa lelah yang mereka rasakan. Namun, di balik kehangatan malam pengantin yang indah itu, sebuah bayangan gelap mulai bergerak pelan di ujung galaksi Bima Sakti. Di markas rahasia Mega Void, sang penguasa kegelapan tengah mengamati seluruh pergerakan Axel dan istrinya melalui layar hologram raksasa. Mereka sudah resmi menjadi satu kesatuan. Ikatan mereka semakin kuat, gumam Lord Mega Void dengan suara dingin. Seorang jenderal elit di belakangnya menunduk. Apakah kita mulai operasi, tuanku? Mega Void mengusap dagunya perlahan. Belum, biarkan mereka merasakan kebahagiaan semu itu sedikit lebih lama. Tapi pastikan armada utama kita sudah mulai bergerak menuju titik orbit bumi. Siap, tuanku. Tatapan dingin Lord Mega Void menembus kegelapan di depannya. Akan kutunjukkan pada mereka, bahwa kekuatan cinta bukan tandingan kekuatan mutlak kegelapan. Keesokan paginya, suasana apartemen masih dipenuhi kehangatan pagi pengantin. Axel bangun dengan tubuh sedikit pegal. Lilian yang tidur di sampingnya masih terlelap, wajah cantiknya bersinar oleh sinar matahari yang menembus jendela kaca raksasa mereka. Tak lama, pintu kamar diketuk pelan. Suamiku, boleh kami masuk? Suara Olivia terdengar manja dari balik pintu, diikuti suara Vania yang tak kalah lembut. Kami bawa sarapan buat kalian. Lilian perlahan membuka mata, tersenyum manja. Ayo buka, sayangku. Sudah saatnya sarapan pengantin baru. Axel membuka pintu. Seketika 9 istrinya lainnya sudah berdiri dengan nampan makanan lengkap, mengenakan gaun tidur tipis yang sengaja memperlihatkan lekuk indah tubuh mereka. Pipi Axel sedikit memanas. Pagi yang sangat luar biasa. Mereka semua masuk ke dalam kamar, lalu sarapan bersama di atas ranjang besar sambil tertawa kecil. Sesekali, godaan manja dan ciuman lembut menghiasi suasana pagi yang sangat intim itu. Namun di pusat kota Savana, stasiun komunikasi luar angkasa mendadak menerima sinyal aneh. Operator shift malam melapor dengan nada gugup. Ada aktivitas anomali di jalur orbit terluar, Kapten. Kapten Zarek yang bertugas malam itu segera menatap layar pemantauan. Puluhan titik merah kecil perlahan muncul dari sisi peta galaksi. Perbesar citra, kirim ke markas pusat. Perintahnya tegas. Dylan dari masa depan yang masih berada di timeline ini langsung berdiri, inilah waktunya, akhirnya kekacauan akan dimulai. Beberapa detik kemudian, seluruh pusat komando pertahanan bumi mulai menerima sinyal peringatan. Identifikasi, armada asing dalam jumlah besar, memasuki jalur orbit Bima Sakti. Di dalam apartemen, Axel menerima panggilan khusus dari ayahnya, Dylan Skies. Axel, bersiaplah. Kami menerima laporan. Aku dari masa depan mengatakan, kemungkinan besar ancaman skala galaksi sedang mendekat. Axel yang tadinya tersenyum bahagia, kini wajahnya berubah serius. Semua istrinya pun segera merapat mendengarkan. Jadi, mereka mulai juga, bisik Catherine sambil menggenggam tangan Axel. Ravina menatap tajam. Waktunya melindungi galaksi ini, dimulai. Axel mengangguk mantap, menatap seluruh istrinya. Bersiaplah, sayangku. Misi kita yang sesungguhnya, baru saja dimulai. Bab 123. Pengumuman skala galaksi. Keesokan paginya, situasi di markas pertahanan pusat bumi semakin tegang. Armada Mega Void sudah mendekati batas luar galaksi Bima Sakti. Seluruh dunia mulai heboh dengan kabar aneh yang bocor dari stasiun orbit. Di pusat kota Savana, puluhan awak media berkumpul di lapangan utama.
Helikopter berita beterbangan, layar hologram raksasa dipasang di berbagai sudut kota. Dunia menunggu kabar pasti. Tak lama kemudian, sinyal siaran darurat aktif. Di seluruh planet, layar komunikasi secara otomatis menampilkan satu sosok yang dikenal seluruh galaksi. Axel Skies. Dia berdiri gagah di balkon gedung Skies Tower, dengan latar belakang langit biru savana. Di sekelilingnya, ke-10 istrinya berdiri anggun, masing-masing memancarkan aura khas elemen mereka. Axel membuka mulut dengan suara tenang namun penuh wibawa. Warga bumi, dan seluruh penduduk galaksi Bima Sakti. Aku, Axel Skies, Ketua Aliansi Skies, pemimpin pertahanan galaksi, menyampaikan pengumuman resmi. Wajahnya serius. Matanya menatap lurus ke arah kamera seolah menembus miliaran orang yang menyaksikan. Kami telah menerima laporan konfirmasi. Armada besar dari kekuatan jahat bernama Mega Void tengah bergerak menuju bumi. Ini bukan ancaman biasa. Ini adalah deklarasi perang galaksi. Suara Axel menggema. Ketegangan meliputi seluruh dunia. Namun aku berdiri di sini bukan untuk menebar ketakutan. Aku berdiri di sini untuk menunjukkan pada kalian, kekuatan yang akan melindungi kita semua. Axel mengangkat tangan kanannya perlahan. Langit di atas savana tiba-tiba bergetar. Dari atmosfer, sebuah pusaran energi raksasa terbentuk. Cahaya gabungan dari 10 elemen mulai berputar liar, membentuk mahkota energi maha dahsyat. Awan hitam tersibak, dan sinar elemen bersinar menembus langit, terlihat dari seluruh penjuru bumi. Catherine mengendalikan tanah, menciptakan tiang-tiang batu raksasa yang menjulang dari dalam bumi. Laksia menumbuhkan hutan raksasa hanya dalam hitungan detik, pohon-pohon kolosal menjulang tinggi. Ravina dan Namira menciptakan badai listrik dan benteng logam yang mengilap. Evelyn menyebarkan kabut kegelapan yang menelan sinar, namun tetap indah bercahaya saat Lilian menyeimbangkannya dengan gelombang cahaya suci. Nefertari dan Caitlyn memadukan es dan api dalam pusaran Cryopyroburst, menciptakan menara energi berputar di udara. Olivia memutar waktu di sekelilingnya, menghentikan butiran debu di udara seperti beku dalam dimensi. Vania memancarkan aura harapan yang menyinari seluruh kota. Dan Axel, memusatkan semua kekuatan itu dalam tubuhnya. Aura putih keemasan meledak membungkus dirinya. Di atas kepalanya muncul simbol bintang 10 sudut, lambang ikatan 10 elemen. Ini, kekuatan keluarga kami. Inilah kekuatan cinta, persatuan, dan harapan. Kalian tidak perlu takut. Rakyat bumi terpana. Di seluruh dunia, orang-orang bersorak histeris, sebagian menangis haru, sebagian lagi berlutut melihat keajaiban di depan mata mereka. Axel melanjutkan. Mulai hari ini, Aliansi Skies akan memimpin pertahanan galaksi. Siapapun yang berniat mengancam planet ini, akan berhadapan langsung dengan kami. Dan kami tidak akan kalah. Sorak-sorai membahana. Di kantor PBB, markas Angkatan Luar Angkasa, dan stasiun komunikasi di berbagai planet koloni, semua berdiri serentak memberi hormat. Olivia berdiri di samping Axel, menggenggam tangannya erat. Kamu sudah resmi menjadi simbol harapan seluruh galaksi, suamiku. Lilian membisik manja. Sekarang, kamu bukan cuma suamiku, kamu suami seluruh galaksi. Axel hanya tersenyum penuh keyakinan. Di kejauhan, di markas Mega Void, Lord Mega Void menyaksikan siaran itu dengan mata menyipit. Sangat menarik, mari kita lihat, seberapa lama kalian bisa bertahan, Aliansi Skies. Bab 124. Awal serangan galaksi. Di markas orbit luar bumi, armada Aliansi Skies bersiaga penuh. Sensor radar jarak jauh mendeteksi ratusan titik merah bermunculan dari sisi galaksi. Armada Mega Void akhirnya mulai bergerak ke arah sistem Bima Sakti. Di dalam kapal induk utama Olenrik Lerion Prime, Axel berdiri tegak di ruang komando. Istri-istrinya berdiri mengelilingi, semua memakai seragam taktis khusus elemen mereka masing-masing. Aura gabungan mereka terasa berdenyut, seperti satu energi kolosal yang memancar dari inti kekuatan cinta mereka. Olivia melaporkan, jumlah armada Mega Void yang masuk orbit Bima Sakti, dipastikan lebih dari 2.500 kapal. Separuhnya adalah kapal tempur berat kelas Leviathan. Semua unit tempur aliansi sudah siaga penuh, suamiku, sambung Ravina. Laksia menambahkan, pertahanan planet bumi sudah sepenuhnya diaktifasi. Di layar besar hologram, peta taktis galaksi memperlihatkan gelombang merah yang terus mendekat. Axel menarik napas dalam, lalu menatap seluruh komandan dan istrinya. Baik, hari ini kita bukan sekadar melindungi bumi. Kita melindungi seluruh galaksi. Evelyn tersenyum kecil. Saatnya kita tunjukkan apa hasil dari latihan sinkronisasi selama ini. Dan aku juga sudah sangat siap. Lilian mendekat sambil menyentuh dada Axel. Nefertari menambahkan dengan suara dingin, biar mereka tahu, siapa sebenarnya penguasa elemen sejati. Titik. Tak lama, kapal-kapal tempur aliansi Skies mulai membentuk formasi defensif. Dari sisi barat, armada Ice Planet yang dipimpin Lord Wan meluncur masuk, formasi bersinar kebiruan menyelimuti mereka. Di sisi lain, Lord Tristan memimpin skuadron udara khusus, bersama ayah mertuanya, Jenderal Five dari Vargas 8. Di sisi timur, Lord Brazuka dari Voltra hadir dengan pasukan petir superkonduktor yang menggelegar Lord Red Lavarian juga berdiri bersamanya. Di balik semua itu, Dylan dari masa depan mengawasi dengan mata tajam penuh kecemasan. Ia tahu apa taruhannya hari ini.
Aku takkan membiarkan masa depan mengulang luka yang sama, bisiknya pelan. Saat gelombang pertama Mega Void menyerbu, pertempuran hebat pun meletus di luar angkasa. Olivia, aktifkan formasi prisma pelindung. Perintah Axel. Serentak, 10 elemen kekuatan istri-istrinya berdenyut bersamaan, membentuk lapisan perisai pelangi energi murni. Ledakan besar menghantam, namun prisma pelindung berhasil menahan gelombang serangan awal. Kemudian, giliran Axel melangkah maju. Kedua tangannya terangkat, elemen tanah, api, air, udara, petir, cahaya, kegelapan, logam, es, hingga waktu berputar harmonis di sekeliling tubuhnya. Aura gabungan yang nyaris tak masuk akal besarnya. Dengan satu teriakan, Elemental Dominion Strike. Ledakan energi kolosal menembus ribuan kilometer ruang kosong, menghancurkan puluhan kapal tempur Mega Void hanya dalam satu serangan. Pasukan Mega Void kaget. Sebagian besar armada mereka mulai mundur teratur. Lord Mega Void yang memantau dari markasnya mengepalkan tangan. Baru pemanasan, mari kita lihat sampai kapan kalian bertahan. Namun armada Skies terus menekan. Lord One dari Ice Planet menurunkan badai es raksasa yang membekukan sebagian armada musuh. Lord Tristan memimpin formasi Phantom Hawk, menghancurkan skuadron musuh dengan manuver super cepat. Lord Brazuka melepaskan petir Hypercore melintasi zona pertempuran, menciptakan pusaran badai plasma. Axel dan para istrinya menggabungkan kekuatan. Ultimate Resonance Fusion. Gelombang energi pelangi raksasa melahap area pertempuran utama. Saat pertempuran berlangsung sengit, tiba-tiba muncul anomali spasial di bagian belakang garis pertahanan. Sebuah ledakan dimensional terjadi. Dylan dari masa depan melihat titik itu, wajahnya pucat. Tidak, ini momen kuncinya. Tanpa ragu, Dylan melompat ke dalam pusaran tersebut, menahan ledakan dimensi dengan tubuhnya sendiri, mencegah kerusakan fatal yang seharusnya menghapus sebagian galaksi. Jaga keluargamu, Axel. Teriaknya di detik-detik terakhir. Axel berteriak keras. Ayah. Ledakan redaman menghilang. Dylan dari masa depan menghilang bersama pusaran itu. Setelah beberapa jam, armada Mega Void akhirnya dipukul mundur total. Aliansi Skies memenangkan pertempuran besar pertamanya. Namun Axel berdiri terdiam, menatap kosong ke arah ruang angkasa. Olivia, Lilian, Vania, Catherine dan semua istrinya merapat menenangkan Axel yang kini berurai air mata. Kita menang, sayang, bisik Catherine lembut. Namun Axel bergumam lirih. Dan aku kehilangan, ayahku dari masa depan. Bab 125. Pengorbanan yang tak tergantikan. Persiapan perjalanan galaksi. Di tengah reruntuhan medan pertempuran angkasa, setelah pasukan Mega Void dipukul mundur oleh kekuatan gabungan aliansi Skies, suasana menjadi sangat hening. Awan puing-puing angkasa mengambang perlahan, sementara armada Olenrik Clarion Prime milik Axel berputar lambat menjaga orbit. Axel berdiri di balkon observasi utama kapal, menatap kosong kehamparan bintang yang kini seperti saksi bisu atas semua pengorbanan yang baru saja terjadi. Langkah kaki berat terdengar dari belakang. Dylan Skies, ayah kandung Axel di masa kini, perlahan mendekat. Ia berdiri tepat di sisi Axel, menatap pemandangan yang sama. Dia sudah memenuhi takdirnya, anakku, ucap Dylan pelan namun penuh emosi. Axel mengepalkan tangan, matanya masih berkaca-kaca mengingat pengorbanan Dylan dari masa depan yang telah menukar hidupnya demi mencegah tragedi masa depan terulang. Aku sangat bangga, lanjut Dylan, suaranya bergetar. Setiap kali aku mengingat bahwa dia adalah diriku, di masa depan. Ia menoleh menatap putranya, tersenyum penuh kasih. Semoga pengorbanannya tidak sia-sia. Axel tak mampu membalas kata-kata itu. Ia hanya mengangguk pelan, menahan gumpalan perasaan di dadanya. Beberapa langkah di belakang mereka, ke-10 istri Axel berdiri saling berpegangan tangan. Wajah mereka dipenuhi haru, namun mereka semua tetap tegar. Dia sudah menebus masa depan yang kelam, bisik Catherine lirih. Kita harus pastikan semua pengorbanan ini membawa harapan baru, lanjut Olivia dengan suara lembut, menenangkan. Lilian mendekap lengan Axel dari samping. Dan kau, akan memimpin harapan itu, suamiku. Axel menarik napas dalam. Sorot matanya kembali tegas. Benar. Perjalanan kita belum selesai. Ini baru awal. Malam itu, di pusat markas Aliansi Skies, diadakan upacara penghormatan untuk menghormati seluruh korban yang gugur. Lord Lavarian, yang sekarang tinggal di bumi, Lord One lama, Lord One baru, dan Jenderal Five, dari Ice Planet, Lord Tristan, Ratu Ice 24 dari Vargas 8, Lord Brazuka dari Voltra, dan para sekutu galaksi hadir bersama. Di barisan depan, Axel berdiri dengan gagah sebagai komandan utama Aliansi Skies. 10 istrinya berdiri anggun di sisinya. Mulai hari ini, suara Axel bergema ke seluruh aliansi. Petik 2. Aliansi Skies bukan sekadar koalisi pertahanan. Kita adalah keluarga. Satu tubuh. Satu jiwa. Dan kita akan melindungi galaksi ini, sampai titik darah penghabisan. Sorak-sorai membahana di seluruh aula. Keesokan harinya, persiapan perjalanan ke planet Orion dimulai. Di hanggar utama Olenrik Clarion Prime, keluarga besar berkumpul untuk mengantar keberangkatan mereka. Dylan memeluk Axel erat. Jaga dirimu baik-baik, anakku.
Susan dan Sabrina masing-masing memeluk putri mereka dengan mata berkaca-kaca. Julia bahkan mengumpulkan Vania, Laxia, Evelyn, dan Namira lalu memeluk mereka semua sekaligus. Nefertari dan Ravina menangis memeluk Lord Red Lavarian, ayah mereka. Sudah diam, jangan menangis. Nanti suami kalian mengira kalian tak bahagia. Tegur Lord Lavarian dengan emosional. Dia yang biasanya temperamental kini justru ikut menangis. Lord Wan Lama melepas Catelyn dengan pesan singkat, dimanapun kamu berada, jangan pernah buat suamimu marah, apalagi sampai berani menentang perintahnya, jaga dirimu baik-baik dan segera beri ayah cucu. Ayah, kau ini. Potong Lord Wan baru sambil tersenyum dan menggeleng. Lord Tristan melepas lilian kakaknya dengan pesan menohok, kakak, kau jangan terlalu kasar pada kakak iparku ya. Ucapan Tristan diiringi tawa semua orang di sana. Semoga perjalanan kalian membawa harapan baru bagi seluruh galaksi, ucap Dany dengan suara mantap. William menepuk bahu Axel. Kau bukan hanya putra kami lagi, kau kini menjadi simbol harapan seluruh Bima Sakti. Axel mengangguk penuh haru. Ia lalu menoleh ke 10 istrinya yang tersenyum manis, siap mengikuti perjalanan besar ini. Waktunya berlayar menuju babak baru, bisik Axel. Pintu kargo Aulenric Clarion Prime perlahan tertutup. Mesin utama mulai menyala, membelah langit savana dengan cahaya biru yang indah. Petualangan menuju Orion, baru saja dimulai. Bersambung.